Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam jumpa lagi, salam sejahtera, puji Tuhan. Jikalau hari ini kembali Tuhan izinkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, oleh semata-mata karena anugerah Tuhan dan karena kebaikan Tuhan selalu menyertai kita. Saya berharap Bapak Ibu baik-baik saja, puji Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali untuk diajar dengan kebenaran firman-Mu, dibentuk seturut rencana-Mu, agar hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Terpujilah namamu ya Bapa. Sertai pemberitaan firman-Mu ini, karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sebagai untuk mengoreksi selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah ada hal-hal yang kita tidak duga. Ada hal-hal yang kita tidak duga Bapak Ibu. Apakah itu? Dan perlu saya jelaskan dulu kenapa saya ambil tema ini Bapak Ibu. Semua ini berlatar belakang dari kitab Maleakhi, di mana Nabi Maleakhi atau kitab Maleakhi ini Bapak Ibu hanya 4 pasal. Nabi Maleakhi adalah nabi terakhir di perjanjian lama, dan setelah itu Tuhan tidak mengirimkan utusannya, Tuhan tidak mengirimkan nabinya lagi selama 400 tahun. Sudah barang tentu sangat lama Tuhan tidak mengirimkan utusannya atau nabinya lagi. Jadi nabi yang terakhir itu Maleakhi. Sudah barang tentu Bapak Ibu bukan tidak ada penyebabnya. Nah, disinilah kita akan belajar mengapa Tuhan ini tidak lagi mau mengirimkan utusannya selama 400 tahun. Pasti ada penyebabnya. Nah, dari penyebab-penyebab ini Bapak Ibu, kita tarik pelajaran ke zaman sekarang agak mirip-mirip. Agak mirip-mirip Bapak Ibu. Sehingga kita perlu berintrospeksi dalam hal tersebut agar tidak terjadi sama persis, sama dengan kondisi pada saat zaman Nabi Maleakhi hidup, jemaat-jemaatnya melakukan kekurang ajaran. Yang pertama Bapak Ibu, yang dilakukan oleh jemaat-jemaat tersebut pada saat itu adalah ternyata mereka menghina dan mencemarkan Tuhan. Adakah kita melakukan hal tersebut? Adakah kita juga melakukan hal tersebut Bapak Ibu? Perlu kita introspeksi. Ingat baik Bapak Ibu, Taurat Tuhan itu bukan untuk alat intimidasi. Tetapi Taurat Tuhan itu adalah alat untuk introspeksi dan mengoreksi agar hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun kita sudah di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, jika Tuhan tidak berkenan, itu saudaraku bisa di dalam berbahaya. Ingat Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melainkan melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hati-hati, ada penolakan dari Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak mempercayai sekali selamat tetap selamat, karena ada hal yang harus kita kerjakan sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi yang pertama, jemaat Nabi Maleakhi melakukan satu nilai yang Tuhan tidak berkenan, yaitu ternyata mereka menghina dan mencemarkan Tuhan. Maleakhi pasal 1 ayat 6-8. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan, semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan.
Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Yang pertama, kelakuan jemaat pada saat zaman Maleakhi hidup, Bapak Ibu, adalah mereka ternyata menghina dan mencemarkan Tuhan. Nah, dengan cara membawa korban yang cacat, bukan korban yang sempurna. Saudara, ini satu nilai kekurang ajaran yang dilakukan oleh jemaat pada saat zaman Maleakhi. Dan itu mereka merasa tidak mencemarkan nama Tuhan. Mereka merasa tidak menghina nama Tuhan karena mereka sudah tidak ada lagi kewaspadaan dan tidak ada lagi nilai ketaatan. Bukankah pada saat zaman sekarang nilai kekudusan sudah tidak lagi diperhatikan dengan sungguh-sungguh? Saudaraku, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudaraku, saya berpendapat, pada saat zaman Maleakhi hidup, jemaatnya mirip-mirip dengan jemaat zaman sekarang, yang mana melakukan nilai kenajisan tanpa salah, melakukan nilai kecemaran tanpa salah, dan bahkan membenarkan dirinya. Ini sebuah nilai yang ironis, Bapak Ibu. Kekudusan tidak lagi dipandang sebagai yang utama dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Persis pada saat jemaat-jemaat Nabi Maleakhi hidup, mereka mencemarkan mezbah Tuhan. Mereka menghinakan Tuhan, mereka mencemarkan nama Tuhan. Dan mereka tidak merasa bersalah, mereka merasa itu hal enggak apa-apa. Itu mengerikan sekali, Bapak Ibu. Jadi tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Ingat baik, Bapak Ibu, jangan sampai kita melakukan hal yang persis sama dengan jemaat-jemaat pada saat zaman Nabi Maleakhi hidup, sehingga Tuhan kecewa. Tuhan tercemar namanya dan menghinakan nama Tuhan. Tatkala kita melakukan pencemaran dan kenajisan, nama Tuhanlah yang dipermalukan. Ingat baik, keimanan kita melekat atas diri kita. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi yang pertama yang dilakukan jemaat pada saat itu adalah mereka menghina dan mencemarkan Tuhan. Mungkin hal itu di zaman sekarang kita tidak duga. Begitu saya membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ini mirip-mirip pada saat jemaat zaman sekarang, Bapak Ibu. Jadi kekudusan itu, saudaraku, sudah bukan lagi hal yang utama. Mengikuti selera zaman, hidup dalam kenajisan, hidup di dalam percabulan, hidup di dalam penyimpangan iman. Saudara, mengerikan sekali. Kenajisan itu ada dua, secara fisik maupun secara rohani, yaitu berdukun, percaya paranormal, dan lain-lain sejenisnya. Itu Tuhan tidak berkenan, Bapak Ibu. Anda jangan berlindung di dalam anugerah Tuhan. Ingat baik, saudaraku, jangan sampai kita hidup mengecewakan Tuhan. Dan kita mesti mengerti dan harus mengerti bahwa kondisi-kondisi apa yang kita lakukan mungkin kita anggap benar dan tidak mengapa, tetapi pada nyatanya kita menghinakan mezbah Tuhan. Kita mencemarkan nama Tuhan. Amin. Itu kesalahan. Yang pertama, jemaat yang hidup pada saat zaman Nabi Maleakhi. Yang Tuhan itu tersinggung, Bapak Ibu. Tuhan itu tidak suka. Alangkah baiknya ini sebagai nilai introspeksi diri kita. Iya kan, saudaraku? Supaya kita berawas-awas dan kita menyatakan diri kita kekudusan adalah harga mati.
Amin, saudaraku. Jadi sangat baik sekali, saudaraku. Untuk sebagai suatu pembelajaran, suatu mengoreksi diri kita, dan bukan untuk mengintimidasi kita. Sebab kita yang namanya hidup masih di dunia ini perlu kita berhati-hati. Amin. Jangan kita sembrono, jangan kita selebor, jangan kita, saudaraku, semau gue. Enggak boleh. Jadi ada koridor-koridor yang kita harus jaga, yaitu yang pertama kekudusan. Agar nama Tuhan dipermuliakan dan kita tidak mencemarkan nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ternyata mereka mengkhianati Tuhan. Jadi jemaat tersebut mengkhianati Tuhan. Maliaki pasal 2 ayat 10 sampai 16. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan, dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dia teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci penceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Yang kedua, ternyata mereka mengkhianati Tuhan. Mereka kawin campur, kawin dengan yang tidak seiman. Mereka bercerai, tidak setia dengan istri masa mudanya. Padahal Tuhan menciptakan perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan ilahi. Dan untuk menjaga agar keturunan tersebut adalah keturunan yang Tuhan berkenan. Saudaraku, ternyata mereka berkhianat tanpa mereka merasa bersalah. Tanpa mereka itu berdosa. Mereka merasa benar. Mereka berbalik bicara kepada nilai Tuhan. Oleh karena apa? Saudara, ini sangat mengerikan sekali. Kalau kita tidak merasa bersalah, padahal kita berbuat dosa, itu artinya bebal, Bapak Ibu. Itu artinya kebebalan. Saudaraku, jangan sampai ini terjadi bagi diri kita. Sebagaimana pada saat zaman Nabi Maliaki. Sehingga mereka sepertinya tidak mengenal Tuhan. Tidak mengerti akan Tuhan. Tidak tahu apa maksud Tuhan. Kalau kita, Bapak Ibu, tidak mengerti akan kehendak Tuhan, kegelapanlah kita hidup. Di dalam kegelapanlah kita berada. Apakah kita mau seperti itu? Tiba-tiba lenyap dan binasa. Janganlah kita sampai seperti itu. Jadi jemaat di dalam Nabi Maliaki hidup, Bapak Ibu. Ini satu cerminan yang perlu kita tahu untuk kita berintrospeksi diri. Agar kita berlaku setia. Janganlah kita tidak setia. Setialah dalam hal apapun di dalam kebenaran Tuhan. Saudara, setialah dalam kita berumah tangga. Setialah dengan hanya satu Tuhan. Tidak boleh berkhianat akan nilai Tuhan yang lain. Tidak boleh kita seperti itu, Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak mau kita kecewakan. Kita benar-benar harus berpegang erat kepada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Di luar itu binasa, Bapak Ibu. Jadi yang kedua, Bapak Ibu, ternyata mereka mengkhianati Tuhan
mereka merasa tidak mengkhianati Tuhan. Ini mengerikan sekali loh Bapak Ibu. Iya kan? Makanya di dalam zaman Nabi Maleakhi hidup, saya perlu menyatakan ini penting untuk melihat reaksi Tuhan dan untuk mempelajari reaksi jemaat. Agar itu sebagai pembelajaran yang penting bagi diri kita agar hal-hal yang jahat tidak kita lakukan terhadap nilai Tuhan. Makanya dari hal itu Bapak Ibu, saya berpendapat jemaat zaman sekarang mirip-mirip Bapak Ibu. Nilai kejahatan yang dilakukannya seperti jemaat pada saat zaman Nabi Maleakhi hidup. Mereka tidak merasa bersalah, mereka pikir mereka merasa kebal dihukum. Tidak ada yang kebal dihukum karena Tuhan tidak pandang bulu. Hati-hati ya Bapak Ibu. Jangan kita sombong. Jangan kita sok. Mentang-mentang kita sudah mendapatkan anugerah. Tetapi kita membiarkan diri kita cemar. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh membiarkan diri kita tidak setia. Setialah sampai mati kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita lihat Bapak Ibu yang ketiga. Ternyata mereka menyusahkan Tuhan. Mereka tidak sadar perbuatan mereka menyusahkan Tuhan. Mereka tidak tahu perbuatan mereka menyusahkan Tuhan. Kita lihat Maleakhi pasal 2 ayat 17. Kamu menyusahai Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahkan dia? Dengan cara kamu menyangka, setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Ini mirip juga persis yang dinyatakan oleh manusia zaman sekarang, oleh orang Kristen zaman sekarang. Mereka menyusahai Tuhan, tapi mereka tidak merasa menyusahai Tuhan. Dengan cara berpikir, dengan cara berkata, bikin dosa enggak apa-apa kok. Kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Ya kan? Selama kita masih sehat, berbuat dosa, oke-oke saja. Dia kan kalau enggak, Tuhan kan pasti menghukum dong. Ini mengerikan loh Bapak Ibu. Cara pikir, cara pandang yang sangat amat mengerikan. Mereka berpikir bikin dosa enggak apa-apa. Padahal itu adalah menyusahai Tuhan, saudaraku. Itu lihat pernyataan Tuhan di Maleakhi pasal 2 ayat 17. Dan konyolnya menantang hukum Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan, aku dihukum dong. Saudara, kalau Tuhan sudah menghukum, siapa yang akan membela kita? Jangan coba-coba kita untuk mengundang hukuman Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga kita hidup semau gue tanpa mau diatur dengan firman Tuhan. Firman Tuhan merasa mengintimidasi kita. Kita mau hidup bebas. Kemerdekaan yang kita punya, kita ingin melakukan semerdeka-merdekanya. Wah, itu kacau Bapak Ibu. Sangat kacau sekali. Saudara ingat baik, janganlah kita menyusahai Tuhan dengan cara pandang yang seperti itu. Kita harus mengerti, bikin dosa tidak boleh. Bikin kesalahan tidak boleh. Bikin kejahatan tidak boleh. Tidak boleh Bapak Ibu. Iya kan? Itu adalah menyusahai Tuhan. Ingat baik, ada tabur tuai. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Galatia 6 ayat 7. Allah tidak bisa dipermainkan. Jangan main-main saudaraku dengan Tuhan ini. Jangan mempermainkan pribadi Tuhan yang begitu luar biasa. Yang begitu berkuasa. Yang begitu agung dan mulia. Jadi ingat baik, jika Anda menyatakan, berpikir bahwa bikin dosa tidak apa-apa, hati-hati, upah dosa adalah maut. Jangan sampai maut menjemputmu. Jangan sampai engkau terhilang dan binasa. Ingat baik Bapak Ibu. Jadi firman Allah yang menyatakan bahwa Tuhan kita menyusahkan Tuhan Bapak Ibu, ini penting untuk kita berhati-hati. Jadi ingat baik, bikin dosa tidak boleh. Amin saudaraku. Tidak boleh Bapak Ibu. Itu adalah yang mana menyusahi Tuhan. Tapi jemaat Nabi Maleakhi, waktu zaman Nabi Maleakhi hidup, enggak mengerti. Jangan, semoga kita mengerti. Jangan lagi ada nilai-nilai yang salah di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan untuk kita manfaatkan kepada nilai-nilai kejahatan.
Jangan sampai terjadi, Bapak. Itu adalah dosa yang luar biasa. Kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, tetapi kita tidak patuh di dalam hal kebenaran yang Tuhan adakan, yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jadi jangan sampai kita menghilangkan tanggung jawab. Kita memang sudah di dalam anugerah Tuhan, tetapi ada tanggung jawab di situ supaya nilai anugerah Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Ada amin. Puji Tuhan. Kita lihat yang keempat, Bapak Ibu. Ternyata mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Ternyata mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Maleakhi 3 ayat 6 dan 7. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Wah, saudaraku, saya membaca firman ini sejenak merenung. Mereka sudah begitu menyimpang jauh dari jalan Tuhan, dipanggil kembali, dan mereka tidak tahu bagaimana caranya kembali kepada Tuhan. Ini juga persis jemaat pada zaman sekarang. Mereka tidak lagi mengerti akan nilai pertobatan. Bahkan ada pengajaran tidak lagi perlu bertobat, tidak perlu lagi minta ampun. Ini mengerikan sekali loh Bapak Ibu. Sudah jauh menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, tetapi mau kembali kepada nilai Tuhan nggak bisa. Karena kondisinya, kesadarannya sudah drop. Sudah ditutup dengan alam bawah sadar. Wah, ini sangat mengerikan. Bukankah tatkala kita bertobat, itu titik sadar kita bersalah. Dan Tuhan mengampuni. Bukankah seperti itu? Jangan kita hidup seperti jemaat pada zaman Nabi Maleakhi hidup. Dari zaman nenek moyang mereka sudah menyimpang jauh dari jalan Tuhan. Tuhan panggil kembali, tapi mereka menjawab dengan cara bagaimanakah kami harus kembali. Itu bukankah satu nilai malapetaka bagi setiap orang-orang tersebut, Bapak Ibu? Jadi ingat baik, selagi masih ada waktu untuk kembali kepada Tuhan, kembalilah. Bertobatlah. Sadarlah akan nilai dosa-dosamu. Satu waktu, saudaraku, kalau sudah terlambat, kita nggak tahu bagaimana caranya kembali. Itu tidak bisa. Sebab kematian adalah titik akhir, titik nadir manusia untuk bertobat. Setelah kematian tidak ada lagi pertobatan. Yang mati masuk neraka, masuk neraka, yang masuk surga, permanen. Jangan sampai kita tidak menyadari, dan jangan sampai ada hal yang kita tidak duga yang akan terjadi bagi diri kita, hal yang sangat mengerikan bagi setiap kita. Makanya saudaraku, di sini kita belajar baik dengan jemaat-jemaat tersebut yang melakukan satu nilai kekurang ajaran, yang tidak mengerti lagi akan nilai kembali kepada Tuhan. Mereka terlalu asik dengan dosa-dosa mereka. Mereka terlalu asik dengan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Dan pada akhirnya manusia seperti uap, mereka tidak sadar. Ada kelihatan kemudian hilang. Dan sangat amat ironis kalau manusia hidup seperti tersebut. Jadi baik sekali Bapak Ibu firman ini mengingatkan kepada nilai kita. Jangan sampai kita kondisinya hidup di dalam kekekalan tetapi di dalam neraka. Ini penting ya Bapak Ibu, supaya kita menyadari bahwa kita sudah menyimpang dari jalan Tuhan dan segera balik. Segera kembali kepada jalan Tuhan selagi masih ada waktu. Jika waktu sudah habis, selesailah hidupmu di dalam kekekalan tetapi di neraka. Ini penting untuk kita menyadari. Supaya kita jangan kondisinya, saudaraku, berbuat dosa, seringkali berbuat dosa tetapi kita tidak tahu bagaimana cara bertobat. Selagi kita masih bisa bertobat, bertobatlah. Selagi masih ada waktu bertobat, bertobatlah. Jangan sampai kita menyesal selama-lamanya. Kelima, saudaraku, mereka ternyata menipu Tuhan.
mereka ternyata menipu Tuhan. Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai 12. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Dan kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Yang kelima, jemaat tersebut sudah menipu Tuhan mengenai tidak lagi bayar perpuluhan, persembahan sulung. Saudara, itu hak Tuhan. Hak Tuhan tidak bisa kita tiadakan. Jangan kita menjadi Tuhan dan mengambil hak Tuhan. Menghakimi juga adalah hak Tuhan. Jangan kita ambil, Bapak Ibu. Tidak boleh. Jadi jemaat pada waktu itu sudah menipu Tuhan. Mereka tanya, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Dengan cara kau tidak memberikan perpuluhan. Dengan cara kau tidak memberikan buah sulung. Engkau kena kutuk. Makanya Tuhan bilang, ujilah aku. Iya kan, saudaraku? Jadi di sini, saudaraku, banyak jemaat kurang ajar. Main begitu saja seenaknya mempermainkan hak Tuhan. Saudara, sehebat-hebat kita berteologi, tapi kita mesti mengerti harus ada kerendahan hati. Harus mengetahui mana hak Tuhan, mana hak kita, mana tanggung jawab Tuhan, mana tanggung jawab kita. Jadi kita tidak bisa overlapping, Bapak Ibu. Iya kan, saudaraku? Jadi penting bagi setiap kita ini untuk menyadari persepuluhan itu hak Tuhan, harus dikasih, dibayar, harus diberikan. Karena di sini mengandung janji Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Puji Tuhan, Bapak Ibu. Daripada kena kutuk, mendingan kita berkelimpahan berkat. Kita ambil 90%. 10% hak Tuhan diberikan. Masa kita mau ambil semua? Yang namanya serakah. Cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Ya kan, semau-mau kita. Mentang-mentang Tuhan begitu baik, kasih Allah begitu besar. Kita mempermainkan Tuhan dan mengambil hak Tuhan. Kita mengangkangi hak Tuhan. Dan kita mengatur hak Tuhan. Dan kita menjadi Tuhan. Kacau itu, Bapak Ibu. Ingat baik, jangan terjadi kedurhakaan. Supaya kita ini hidup di dalam berkat Tuhan. Ada amin, bukan karena kutuk. Bukan karena hidup dalam terkutuk. Jangan kita mempermainkan hak Tuhan. Jangan kita menipu Tuhan. Amin. Kalau Anda berani menipu Tuhan, waduh, itu kurang ajar. Sehingga kita tidak memandang lagi Tuhan ini sebagai yang mengatur hidup kita, yang menghidupi hidup kita, yang memberkati hidup kita. Ingat baik, saudaraku, terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepian air, berbuah pada musim dan tidak pernah mengalami tahun-tahun kering. Camkan itu baik-baik. Kita beranjak yang keenam. Ternyata mereka menyerapah Tuhan. Memperkatakan hal yang kurang ajar. Maliaki pasal 3 ayat 13-15. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya?
dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Saudara lihat perkataan mereka. Tidak perlu lagi untuk mengikuti aturan Tuhan. Tidak perlu lagi berkain kabung. Artinya tidak perlu lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Toh, saya diberkati, saya berbahagia. Bukan saja mujur, sebagai orang fasik melihat ada kemujuran dan mencobai Allah pun tidak apa-apa. Ini kekurang ajaran yang keenam yang dilakukan oleh jemaat di zaman Nabi Maleakhi hidup yang Tuhan sangat marah, Bapak Ibu. Itu namanya menyerapa Tuhan. Wah, ini mirip persis mirip dengan jemaat zaman sekarang. Mereka tidak perlu lagi diatur oleh firman Tuhan. Mereka bisa semua memutarbalikkan firman Tuhan seenaknya. Ingat baik, ada hari penghakiman. Jangan main-main. Setiap orang berbuat fasik ada upahnya. Begitu pula setiap orang berbuat kebenaran ada upahnya. Tinggal Anda memilih mau upah yang mana. Jangan sampai kita bercanda dengan Tuhan. Karena pribadi Tuhan kita tidak bisa dipermainkan. Allah adalah pribadi yang agung yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, kalau kita tidak lagi mau diatur oleh firman Tuhan dan firman Tuhan merasa membuat kita susah, dengan siapa kita mau diatur? Oleh siapa kita mau diatur? Padahal firman Tuhan mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara ingat iblis. Iblis itu adalah pembinasa keji. Jangan sampai kita diterkamnya. Dia seperti singa yang mengaum. Jikalau kita hidup dalam koridor-koridor aturan Tuhan, dia tidak berani masuk. Dia pancing kita untuk keluar wilayah perlindungan Tuhan. Supaya kita mudah dimangsanya. Saya sarankan supaya kita tetap dalam pengaturan Tuhan, dalam firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal dari ilmu pengetahuan. Ada amin Bapak Ibu? Jadi kita nggak boleh menyerapa Tuhan, ngomong sembarangan tentang Tuhan. Seenaknya soal melanggar peraturan Tuhan, nggak boleh Bapak Ibu, tidak boleh itu. Ingat baik, kita harus rendah hati. Apa-apa yang Tuhan firmankan, baik bagi kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan zaman sekarang, kehidupan di selama-lamanya. Pada zaman setelah kita tiada. Amin Bapak Ibu. Hidup dalam kekekalan. Seharusnya kita saudaraku berbicara demikian. Maleakhi pasal 3:16 sampai 18. Beginilah berbicara satu sama lain, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Semua kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Seharusnya kita berpikir dan berbicara demikian, bahwa Allah ini selalu menyayangi orang yang benar dan membenci orang yang fasik. Ingat baik itu kebenaran. Jangan kita putar balik fakta Bapak Ibu. Dan kita juga tidak boleh iri hati terhadap orang-orang fasik yang mujur, yang sepertinya diberkati, padahal dia seperti berdiri di batu yang licin dan akan jatuh tergeletak. Ada amin Bapak Ibu. Jadi kita hidup sesuai dengan aturan Tuhan itu jauh lebih baik, jauh lebih aman. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita kondisinya hidup ini jangan seperti hidup pada saat jemaat-jemaat di zaman Nabi Maleakhi hidup. Mereka sangat kurang ajar. Jadi isinya di kitab Nabi Maleakhi itu 4 pasal berisi kekurang ajaran jemaat pada saat itu. Sehingga Tuhan tidak lagi mau mengirimkan nabinya atau utusannya selama 400 tahun. Itu yang dikenal zaman jahiliyah, zaman kegelapan. Sangat mengerikan bukan? Jangan sampai itu terjadi pada saat zaman kita. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu, karena kita ada di dalam terang firman Tuhan.
Sekali lagi saya bicara, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Menerangi setiap hati dan pikiran kita. Menerangi tujuan kita. Menerangi motivasi kita. Menerangi kita selama-lamanya di dalam jalan-jalan Tuhan. Karena kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya. Amin. Saya berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Aku sudah menyampaikan firman-Mu yang perikopnya diambil dari kitab Nabi Maliaki. Biarlah menjadi cerminan kami untuk kami tidak melakukan seperti jemaat-jemaat pada saat itu. Tetapi sebaliknya kami ingin taat melakukan firman-Mu dan kehendak-Mu. Terlebih lagi kami sudah di dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, yang membuat kami menyadari bahwa kami diselamatkan oleh kami sedang berbuat dosa. Itulah kasih Allah yang begitu luar biasa. Dan untuk itu boleh kami menyadari kami hidup selalu dalam kebenaran-Mu selama-lamanya. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, ya Tuhan, dengan berkat ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai ke. Haleluya. Amin.